Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menggali sejumlah temuan dalam tragedi Kanjuruhan. Ketua TGIPF sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahasan terfokus pada standar penerapan pelaksana pertandingan. Salah satunya ialah dampak penggunaan gas air mata pada tragedi Kanjuruhan. Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium, misalnya menyangkut kandungan gas air mata. Apakah daluarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat kebahayaannya, lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya daripada yang tidak daluarsa. Tim juga menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian dari yang ditemukan itu adalah yang sudah daluarsa. Berdasarkan pernyataan anggota tim TGIPF Renal Kasali dalam rapat di Kemenko Polhukam pada 10 Oktober 2022, sejumlah temuan fakta sementara tragedi Kanjuruhan yaitu akses pintu di sejumlah stadion yang sempit, penggunaan dan dampak gas air mata, dan jadwal pertandingan yang dilakukan pada malam hari. Sementara itu kemarin pihak PSSI memenuhi panggilan tim gabungan independen pencari fakta di kantor Kemenko Polhukam. TGIPF dan PSSI sepakat regulasi sistem keamanan harus direformasi, termasuk soal regulasi FIFA, standar operasional keamanan, dan sinergi antara pelaksana pertandingan dan TNI Polri. Yang mana aturan tersebut nanti menjamin bahwa ke depan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini dan bagaimana penonton akan nyaman dan aman, pemain nyaman dan aman, ofisial, tim tamu semuanya aman dan nyaman. Kita PSSI dalam rapat Esko kemarin, kita untuk ikut berduka menghentikan semua liga, bukannya liga maka direspon oleh Asprub, Liga 3 juga berhenti dulu sampai format pengamanan, format kompetisi tertata ulang dengan bagus. Kalau sudah bagus, di Pro FIFA-nya sudah bagus semuanya, akan kita laksanakan kembali. Polisi pun telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. 2 tersangka kasus tragedi Kanjuruhan yaitu Ketua Panpel Arema Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno telah menjalani pemeriksaan penyidik Polda Jatim selama 12 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, masing-masing diberikan sebanyak 40 dan 123 pertanyaan oleh penyidik. Pemeriksaan kedua tersangka ini akan kembali dilanjutkan pada pekan depan. Kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa hari ini 2 orang berinisial AH dan SS pemeriksaan dinyatakan cukup. Ya. Namun demikian ya akan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka. Kemudian besok pada pukul 13.00 penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Kompol WS, AKPH, dan AKP BSA. Kemudian minggu ini juga penyidik akan bekerja secara maraton ya untuk memeriksa saksi-saksi lainnya yang diperlukan dalam proses penyidikan. Kini tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan pun berpacu dengan waktu. Jumat mendatang, hasil temuan dan rekomendasi akan diserahkan kepada Presiden menguak fakta yang telah dikaji. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, apa saja sebenarnya yang kita ingin betul-betul terkuak, transparan dari kasus tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur? Karena semua tim sudah bekerja, termasuk TGIPF, tim gabungan independen pencari fakta sudah menyatakan akan menyerahkan segera rekomendasi atau hasil kerja mereka kepada Presiden minggu ini pada hari Jumat. Kepolisian bekerja, banyak pihak bekerja dan masih banyak yang diinginkan sebetulnya. Kita ingin juga dengar dari Aremania, nanti salah satu narasumbernya juga suara dari sana. Untuk kemudian kita ingin dengar apa saja yang nantinya diberikan kepada Presiden dalam hal ini pemerintah untuk pembenahan sepak bola Indonesia dan tuntasnya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan satu lagi korban yang 10 hari sudah dirawat di rumah sakit. Jadi total ada 132 korban yang tewas
setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Sebuah tragedi yang saya rasa ini harus dicari siapa yang telah menyebabkan ini semua. Itu saja yang ada di harapan saya. Saya bukan orang Malang, tetapi saya berpikir ini harus dicari. Ini terlalu banyak korbannya. Kami hadirkan dialognya bersama para narasumber. Hadir secara daring melalui untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada anggota tim gabungan independen pencari fakta untuk tragedi Kanjuruhan, Anton Sanjoyo. Saya akrab memanggilnya Mas Joy. Kemudian anggota Kompolnas, Albertus Wahyu Rudianto, akrab dipanggil Mas Wahyu. Juga hadir, terima kasih waktunya untuk Ketua Tim Advokasi Aremania Menggugat, Joko Tricahyana. Mas Joko, selamat pagi. Mas Wahyu, selamat pagi. Mas Joy, selamat pagi. Salam sehat. Ya, kita kembali berduka. Saya sedih betul, seorang gadis 21 tahun. Saya yakin ini Aremania sejati. Dia harus berpulang karena menyaksikan tim kesayangannya. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dimanapun, apalagi di Indonesia begitu. Mas Joy, tim pencari fakta menyatakan ini sudah cukup dan nanti hari Jumat direncanakan akan diserahkan ke Presiden laporannya. Apakah Mas Joy, saya percaya sebagai salah satu yang bahasa saya untuk memudahkan pemirsa Kompas TV, Mas Joy ini orang yang juga wartawan olahraga senior, berkarir di Harian Kompas dan banyak gregetannya sebetulnya pada sepak bola nasional secara keseluruhan, termasuk peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini peristiwa terbesar yang mungkin harus kita hadapi dan kita kawal bersama. Mas Joy, apakah ini memang sudah mengerucut sesuai dengan apa yang Mas Joy inginkan? Anda juga bersedia bergabung di dalam TGIPF ini, Mas Joy? Ya, tugas dari Presiden kan memang tim ini menguak fakta apa yang sebenarnya terjadi, kemudian membuat rekomendasi-rekomendasi supaya ke depan ini penyelenggaraan sepak bola dan penyelenggaraan event apapun olahraga itu akan berjalan dengan aman. Itu sebetulnya misinya. Jadi kami harus memberikan rekomendasi itu. Oleh sebab itu kami membagi-bagi tugas. Saya sendiri mendapatkan tugas untuk melihat seberapa jauh sebetulnya dalam proses pelaksanaan itu, terutama dalam kaitan dengan perencanaan, mulai dari komunikasi antara panpel dengan tim, dengan pihak keamanan, kemudian juga prosedur mulai dari perencanaan awal, persiapan, pelaksanaan pertandingan, pasca pertandingan, sampai kemudian kalau ada bencana seperti sekarang itu penanganannya seperti apa. Nah, inilah yang kami cari mulai dari titik awal, di titik nol gitu, sampai dengan di titik di mana kita mengalami tragedi yang salah satu tragedi besar di dalam sepak bola ya. Jadi itu yang kami lakukan, menyelidiki dari awal tuh prosedur pertandingan ini benar atau enggak sih gitu kira-kira. Ya, Mas Joy, saya kok menangkap banyak kegelagat begitu ya. Saya bisa salah begitu, tetapi membaca semua media dan mengikuti kasus ini hari ke hari selama beberapa waktu sejak 1 Oktober, saya agak khawatir begitu ini dianggap ya udahlah ini musibah. Menurut saya musibah itu kan nggak begitu saja terjadi ini kalau hal semacam ini sampai ratusan orang. Ini ada faktor kelalaian begitu. Ada faktor kelalaian nih Mas Joy, Mas Wahyu dan juga Mas Joko yang saya apakah TGIPF juga nanti ada temuan-temuan yang kemudian menyampaikan apalah bentuknya, rekomendasi atau apapun begitu kepada Presiden disampaikan. Ini ada kelalaian yang kemudian ada orang yang harus bertanggung jawab, Mas Joy. Betul. Jadi memang kami menyidik apakah pertama ada kesalahan prosedur atau prosedur yang tidak benar dalam mulai dari persiapan sampai pertandingan berakhir dan sampai penanganan pasca pertandingan. Tapi yang bukan kami temukan ya, kami menyimpulkan bahwa ada pengabaian sebetulnya. Jadi pada prosedur standar yang sebetulnya sudah juga dipahami pada tingkat level asosiasi ya, dalam hal ini PSSI. Tetapi memang itu pengabaian itu sudah berlangsung belasan tahun karena saya kan meliput sepak bola juga kira-kira 15 tahunan ya. Jadi
ketidaksesuaian antara katakanlah aturan FIFA yang menyatakan misalnya bahwa di lapangan itu tidak boleh ada penggunaan pengendali massa terutama yang namanya gas air mata. Dan itu selama bertahun-tahun itu saya meliput, dan misalnya juga tidak boleh ada petugas kepolisian yang berseragam dengan full gear, dengan helm, dengan tameng, dengan tongkat, itu tidak boleh ada. Tapi kan bertahun-tahun itu terjadi dalam sepak bola kita. Dan itu sebetulnya sudah ada di regulasinya PSSI juga. Problemnya adalah memang itu bukan tidak tersampaikan, ada yang tersampaikan, ada yang tidak. Dalam banyak kasus ya, ada yang sudah disampaikan tapi tidak bisa dilaksanakan karena beda persepsi pengamanan antara pihak panpel yang merunut regulasi FIFA dengan pihak keamanan yang embed dengan panpel. Nah, itu sudah terjadi. Nah, dalam kasus Kanjuruhan juga kan begitu. Pihak panpel dalam briefing sudah menyatakan, walaupun pihak panpel sendiri sebetulnya tidak merujuk ke FIFA, pihak panpel merujuk kepada pengalaman. Jadi ini juga prosedur-prosedur yang tidak sesuai standar ini yang akan diperbaiki ke depan. Tetapi memang problemnya National Security Officer seperti yang diperintahkan dalam statuta FIFA dan stadium security yang FIFA keluarkan, dan itu juga dipahami atau diratifikasi oleh PSSI, memang tidak bisa jalan. Di lapangan memang National Security Officer yang yang kemarin itu dijabat oleh saudara Suko itu memang tidak bisa memerintahkan dalam tanda kutip pihak pengamanan untuk bekerja sesuai dengan standar dan statuta FIFA dan statuta PSSI juga. Jadi ada problem-problem di mana perbedaan persepsi dan praktik di lapangan yang membuat sebetulnya pertandingan ini kemudian menjadi extraordinary di ujungnya. Lalu kemudian juga ada soal standar verifikasi stadion, dan yang dirujuk sebetulnya adalah juga dari FIFA. Tapi memang PSSI dan PT LIB menurut saya juga mengabaikan ini. Problemnya ini lebih rumit lagi karena satu stadion bukan punya klub misalnya. Lalu tidak ada verifikator yang betul-betul paham mengenai struktur stadion, dan mereka menyatakan bahwa memang itu bukan bagian dalam tugas mereka. Kami akan periksa lagi, masih ada waktu 2 hari ini akan kami periksa lagi sebetulnya kira-kira apa yang menjadi titik sentral dan titik kritis dalam verifikasi stadion. Iya, jadi semua saling terkait. Kalau kita sama-sama seperti Mas Joy katakan, sebetulnya nggak boleh ada ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi terus saja terjadi dengan alasan ya adanya di Indonesia begini dan kemudian menjadi sesuatu yang normal. Sebetulnya kita tinggal menunggu sebuah bom untuk meledak, dan sudah terjadi di Malang. Mas Wahyu, kepolisian menurut saya bergerak cepat dan sudah ada 6 orang tersangka, di mana 3 diantaranya adalah anggota kepolisian sendiri. Saya pikir Pak Niko, mantan Kapolda Jawa Timur, juga terimbas pemindahan tugasnya adalah terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Dengan masih terbukanya pemeriksaan para saksi, apakah menurut Anda, menurut Kompolnas, Mas Wahyu, kepolisian masih akan mencari siapa lagi yang bersalah dan lain-lain sampai ke titik yang terkecil dan juga ke atas, begitu menurut saya? Karena kelalaian, kalau sebuah kelalaian seperti ini menyebabkan sebuah musibah, kan harusnya ada orang yang seharusnya bertanggung jawab di atas. Kalau di bawah tidak berlaku seperti ini, ya harus ada orang yang mengerti bahwa di bawah itu kan perintahnya dari atas. Kalau dia lupa kan harus ada yang mengingatkan. Apakah ini terbuka kemungkinan berkembang para tersangkanya? Menurut Anda kepolisian akan mengarah ke sana? Menurut Kompolnas, Mas Wahyu? Jadi begini Mas Bayu, Pak Joko, Mas Joy yang sudah memberikan penjelasan. Tadi penjelasan Mas Joy saya kira lengkap dan kami sudah menyampaikan juga ke TGIPF. Tapi perlu kami posisi kami ya Kompolnas sebagai pengawas kinerja kepolisian. Memang ketika kita bisa kelalaian, tadi disebut ada 2 hal yang lalai. 1 audit standar stadion, 1 audit risiko keamanan. Nah,
audit standar stadion wilayahnya teman-teman PSSI lah ini ya. Tetapi ketika bicara audit risiko keamanan, polisi sebetulnya sudah sejak awal memprediksi itu. Kalau polisi bicara soal keamanan, tentu bicara pertama soal waktu, karena dimensi waktu itu mempengaruhi potensi-potensi kerawanan. Kemudian dimensi tempat ini berarti berkaitan dengan fasilitas. 3 dimensi orang atau penonton. Nah, dari analisa itu kami sudah memberikan bukan sekedar peringatan, tetapi surat resmi. Nah, saya kira Mas Joy kemarin sudah kita laporkan ke TGPF, tapi jawabannya penolakan. Akhirnya kemudian terjadilah pemaksaan itu ya, dalam tanda petik pemaksaan harus jam itu. Nah, saya ingin kaitannya dengan tadi pertanyaan Mas Bayu, ketika sepak bola Indonesia itu sesuai dengan polisi pemerintah kan ini sebagai olahraga industri. Artinya di sini tempatlah kita membuat suatu arena hiburan yang untuk menyenangkan publik, menyenangkan rakyat ya. Tetapi problemnya ketika dia main di industri, dia sangat tergantung dengan polisi di sektor keamanan. Beda, mohon maaf, dengan yang di luar negeri di mana industri sepak bola di Eropa misalkan yang sudah berjalan dengan rutin sehingga polisi selalu berada di luar lapangan. Tadi betul yang disebutkan Mas Joy bahwa memang ada ketentuan bahwa polisi berseragam tidak boleh masuk ke lapangan. Dan itu kita patuhi. Nah, tetapi harus diingat juga ketika polisi mengamankan pertandingan, itu ada 2 yang harus diamankan. Karena posisi polisi bukan hanya sebagai anggota dari Panpel, tapi juga sebagai aparatur negara yang punya tanggung jawab soal keamanan. Sehingga dia akan, saya ingin melihat secara lebih komprehensif ya, selaku bagian dari panitia, punya tanggung jawab mengamankan pertandingan dengan mengikuti statuta FIFA. Yang kedua, ketika sebagai aparatur keamanan punya tanggung jawab mengamankan orang-orang yang tidak kaitan dengan bola juga di luar stadion, di perjalanan dan sebagainya. Karena itu ada 2 konsentrasi, 1 PAM pertandingan menggunakan aturan FIFA, kemudian PAM ketertiban dengan risiko-risiko huru hara dan sebagainya. Karena itu peralatan standar untuk penanganan huru hara itu dipakai, tapi itu di luar lapangan. Kesalahannya, saya kira yang terjadi kesalahannya ketika masuk ke lapangan, ya. Jadi masuk ke lapangan ini kan sebetulnya setelah pertandingan selesai digunakanlah gas air mata. Saya kira ini yang harus menjadi koreksi karena sebetulnya gas air mata itu kan dipergunakan ketika terjadi kejadian di luar pertandingan. Nah, ini pembelajaran yang sangat bagus. Pertanyaan apakah nanti akan ada sanksi hukum lain? Sekarang 3 orang yang disanksi itu. Yang pertama ini Kabakop ini karena yang memimpin rapat-rapat koordinasi pengamanan tanggal 15 tanggal 28 itu ada rapat itu. Kemudian yang kedua, 2 orang ini yang disangkakan memberikan perintah untuk menembakkan gas air mata. Saya kira sekarang ini saksi yang diperiksa sudah puluhan. Nanti tentu akan kita lihat prosedur di lapangan sesuai dengan kriteria SOP operasional Polri, maka akan ada 2 sanksi ini Mas Bayu. 1 sanksi pidana. Kalau dia ada pelanggaran pidana, 2 sanksi etik. Sanksi etik ini karena begini, polisi itu punya kewenangan diskresi. Tetapi ketika diskresi ini berlebihan, tentu ada sanksi etik. Karena itu yang sekarang menyidik ada dari Barreskrim, ada dari Divpropam. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada kemungkinan pertama, ada kemungkinan dan mungkin ada di dua ranah itu. Mungkin itu jawaban kami itu Mahlian. Oke. Baik, Mas Wahyu, kita tunggu lagi nanti. Bahkan mungkin juga dari penyelidikan ataupun pemeriksaan saksi-saksi yang nanti dilakukan, tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang berkaitan dengan terjadinya hal-hal semacam ini di luar bahkan kepolisian sendiri. Mas Joko, Ketua Tim Advokasi Bantuan Hukum Aremania Menggugat, dengan semua perkembangan yang sekarang terjadi, bagaimana teman-teman Aremania menilainya? Apakah ini sudah cukup atau kemudian juga masih ada yang harus dilihat lagi? Bayangan saya begini, oke, stadion akan menjadi PR kita. Yang disampaikan Mas Joy tadi tentu akan menjadi PR kita ke depan gitu. Tapi apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan di Malang ini, apakah selama ini komunikasi Mas Joko dengan Aremania, bahasa saya, apakah sudah cukup, saya nggak tahu kata-kata yang pas begitu, cukup menenangkan para korban, nggak akan cukup juga, tetapi apakah ini sudah on the right track lah bagi teman-teman saudara-saudara Aremania? Apa yang terjadi ini sesuatu yang sangat
nggak bisa begitu saya terimanya begitu. Mohon maaf, pertandingan sudah selesai tetapi kemudian terjadi hal semacam ini begitu. Pertandingan sudah selesai, nggak ada pertarungan supporter dan lain-lain. Harusnya semua menurut saya ini sebenarnya nggak boleh, tidak mungkin begitu terjadi menurut saya. Tapi bagaimana teman-teman di sana, Mas Joko? Baik, terima kasih Mas Anton, Pak Wahyu, dan Mas Joy. Ya, kami terus terang aja, persoalan ini sebetulnya kalau temuan-temuan yang disampaikan di TGIPF tadi itu belum mencerminkan bahwa ada niatan-niatan untuk menguak siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab dan dapat ditarik secara hukum. Itu lebih karena bagaimana untuk kedepannya tidak terjadi lagi. Ini bagi kami konsen awal harusnya dari pemerintah, baik dari Kompolnas, untuk dapat memilah mana persoalan hukum yang harus diselesaikan lebih awal. Karena di sini ada saudara-saudara kami, 133 orang, 32 orang, sampai mungkin 32 atau 33, ini sudah meninggal dunia akibat dari kegiatan istilahnya bisa dikatakan mau kelalaian atau apapun istilahnya. Intinya terdapat korban dari Aremania sebanyak 32 orang. Ini korban. Belum lagi yang luka-luka. Ini ratusan juga. Kita berbicara 132 orang seolah-olah hanya 132 itu. Cuman padahal di sini ada ratusan orang juga mengalami luka-luka. Ya luka-luka berat maupun luka-luka ringan. Jadi bisa diakumulasi sekitar bisa 500 orang. Kalau ternyata dari TGIPF orientasinya hanya untuk mencegah ke depannya jangan sampai bagaimana ini jangan terulang kembali atau konstruksi gedung, ini sebetulnya itu ranah ke berikutnya. Kami sekarang fokus bagi tim hukum, fokus untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini apa? Sebetulnya jelas, persoalan ini adalah persoalan yang terang benderang, Pak. Jadi sebetulnya tidak ada narasi-narasi apapun yang dibangun untuk membuat seseorang untuk berpikir lain, seolah-olah ini bukan kesalahan dari penyelenggara, dari pemerintah. Tidak, saya mohon dari video yang beredar ini udah banyak sekali, fakta-fakta itu sudah jelas. Bahwa dengan penanganan yang salah, adanya pelanggaran-pelanggaran, kemudian adanya tindakan-tindakan dari pengamanan untuk menembakkan gas air mata ke tribun maupun ke penonton yang lain yang dibawa, itu sebetulnya sudah jelas-jelas melanggar aturan. Persoalan melanggar aturan kalau tidak menimbulkan korban jiwa, oke, ke depan bagaimana kita perbaiki itu. Tapi ini persoalan ada jiwa 132 orang yang minta pertanggungjawaban hukum. Seharusnya pemerintah fokus itu dulu. Padahal di keputusan Presiden nomor 19 tentang istilahnya pembentukan tim gabungan independen sudah jelas di paragraf kedua, Kepres diterbitkan untuk mencari, menemukan, mengungkap fakta terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tragedi tersebut mengakibatkan setidaknya korban meninggal 125 orang dan korban lainnya mengalami luka-luka yang menimbulkan duka cita mendalam baik bagi keluarga korban maupun masyarakat Indonesia. Ini dalam surat keputusan Presiden, ini sudah jelas. Ini di paragraf pertama, harusnya ini yang diutamakan, Pak. Setelah itu kita berbicara tentang bagaimana nanti ke depannya. Ya kami mohon maaf, kami menyampaikan ini karena saya lihat selama ini kami di lapangan, ini kami belum menemukan adanya itikat-itikat baik untuk secepatnya menyelesaikan. Sebetulnya sederhana, dalam arti penembaknya yang menembakkan gas air mata itu siapa sih? Pihak pengamanan di sana. Masa enggak ada data? Ya itu semua harusnya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Baik. Bukan tersangka itu adalah orang yang rapat atau yang itu pasti karena dia punya tanggung jawab sebagai komando. Tapi pelaku-pelaku di lapangan itu sudah secara nyata semua bisa melihat bahwa itu adalah pelaku, apalagi menembakkan ke tribun. Nah ini harusnya sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai tersangka, Pak.
Tidak perlu diuji lagi secara fakta, secara visual itu sudah kelihatan lah. Kami terus terang aja dari tim advokasi Arema menggugat ini menunggu bagaimana ini kok sampai hal seperti itu aja, hal yang terang benderang kemudian tidak segera ditetapkan tersangka. Tersangka itu sekarang di mana? Apakah ditahan atau tidak? Nah, ini kita akan kaji nanti. Kita akan lihat, gitu loh. Ini untuk melihat keseriusan pemerintah untuk menangani kasus ini. Bagi kami masyarakat Aremania tidak ada niatan sama sekali di sana itu ada keributan. Ya ini persoalan yang reaksi yang over dari tim pengamanan. Kami melihatnya di sana. Supaya kasus ini tidak mengembang kemana-mana, kami berharap fokus di kondisi tersebut ditangani secara profesional. Ini yang membuat kekecewaan kami ditarik dengan narasi-narasi yang ngembang. Kemana-mana, kami memang sengaja tidak akan mengikuti itu, Pak, karena kami fokus pada penanganan perkara ini sampai sejauh mana. Baik. Itu loh. Ini karena nasib keluarga korban ini sangat memprihatinkan dan sangat istilahnya memukul, Pak, untuk masyarakat Malang. Bukan masyarakat Malang nggak suka polisi atau aparat, Pak, ya. Mohon maaf, jangan dinarasikan ke sana. Masyarakat Malang sangat hormat. Pemerintah, ke kepolisian pun sangat hormat. Masyarakat Malang khususnya kami selaku tim kuasa hukum ingin melihat itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik. Itu aja, Pak. Jadi mohon maaf kalaupun TGIPF ini hanya kisaran untuk memperbaiki bagaimana ke depan ini itu nanti itu. Mau gedung itu mau dibuat bagaimana sih gampang, tapi pertanggungjawaban hukum dengan nasib istilahnya korban dari pihak kami, ini bagaimana pertanggungjawaban hukumnya? Baik, Mas Joko. Ini harus jelas. Saya rasa itu, Pak, yang mungkin bisa kami sampaikan. Tergambar. Terima kasih. Mas Joko, dari tim advokasi Aremania menggugat. Nanti akan dijawab oleh Mas Joy. Apakah TGIPF juga fokus pada pertanggungjawaban hukum dari apa yang terjadi di Kanjuruhan dan juga para pelaku-pelaku di lapangan yang menembakkan gas air mata. Ini juga ada tuntutan seperti yang disampaikan oleh Mas Joko. Saya rasa nanti bisa dijawab juga oleh Mas Wahyu dari Kompolnas. Kita sambung dan memberikan kesempatan untuk menjawab dari Mas Joy dan Mas Wahyu setelah jeda. Tetap bersama kami.